Akhirnya kemudian ketangkeplah barang-barangnya Abul As, ditaruh di depan masjid. Lagi Nabi Muhammad sholat nih, habis selesai sholat Nabi Muhammad dengar ada suara teriakan dari seorang perempuan. Jadi rupanya malam-malam itu ketika disergap sama pasukan orang Islam, Abul As kan kabur. Abul As kabur kemana coba? Ke rumah Zainab dong. Drama. Ya Allah, ya Allah. Ini teman-teman pada mikir nih, Ustadzah drama seseru itu kenapa kita nggak pernah denger ya? Ya kamu yang dipelajarin apaan tuh makanya? Nggak pernah denger nih kisah seseru ini. Abul As datang ke rumah Sayyidah Zainab. Jadi nih bayangin Sayyidah Zainab dia lagi enak-enak tidur, duk. Dibuka dong. Begitu dibuka, sampai ngimpi apa enggak nih ya? Kan lagi tidur tuh malam-malam. Zainab, selamatkan saya Zainab. Zainab, selamatkan saya. Masuk dalam rumah. Gimana ceritanya Abul As kamu kesini? Maaf Abul As, kan kamu gak beriman. Kamu udah beriman Abul As. Jangan tanya itu dulu Zainab. Kenapa Abul As? Boleh minta minum? Ya kan haus habis lari ya kan. Saya bayanginnya gitu ya. Yang ini bayangan saya nih. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, Sayyidah Zainab nih akhirnya Abul As di rumahnya dia. Mikir cara nih, aduh gimana ya ini ya, gimana ya menyembunyikan tawanan gitu kan. Baiklah Abul As, udah diceritain nih ceritanya nih. Masalahnya Zainab, itu yang ada dalam barang itu tuh, barang yang ditawan itu gitu ya, barang yang ditahan itu, yang dijarah sama orang Islam, itu tuh punyanya Muawiyah, punyanya Fulan bin Fulan, punyanya Fulan bin Fulan gitu. Nama orang-orang kafir yang disebut dan orang-orang yang enggak akan membiarkan Abul As selamat kalau pulang nggak bawa barangnya dia gitu. Kebayangkan Zainab bagaimana nasib saya? Ya Zainab kepikiran juga kan. Ini kan kayak suami kelilit pinjol. Betul gak? Dia mau gimana kan istri mikirin gitu kan. Ya Allah, gak selamat laki gua. Jadilah Sayyidah Zainab waktunya subuh, dia pun berangkat ke masjid. Gak ada soft perempuan di masjid, gak ada teman-teman, gak ada. Abis Nabi Muhammad selesai sholat, kedengeran suara keras, suara perempuan. Nabi Muhammad apal banget suaranya siapa. Ini kayak ibarat kata nih, kenapa lagi sih lo? Kenapa lagi kamu wahai putriku? Perempuan tersebut dengan suara lantang, enggak ala-ala kayak datang dengan linangan air mata. Oh enggak, dia adalah perempuan berhati baja yang sudah melewati berbagai macam hal dalam kehidupan. Perempuan tersebut dengan suara lantang berkata, saya adalah penjamin Abul As bin Rabi'. Saya Zainab bintu Muhammad. Saya penjamin Abul As ibn Rabi'. Nabi Muhammad dengar suara itu. Nabi Muhammad kemudian cari tahu apa masalahnya. Nabi dibawa keluar, dikasih lihat jarahan tadi malam, hasil jarahan dari Abul As. Tapi dia dengar ucapan putrinya nih, saya penjamin Abul As ibn Rabi'. Itu di masa itu tuh kayak ada aturan harta tuh, hartanya orang kafir gitu ya, kalau kena jarah, bukan kalau kena jarah, hartanya orang kafir itu jadi jarahan orang Islam, kecuali apabila dia si orang kafir itu ada yang jaminnya gitu. Jadi kalau kayak punya urusan, punya jaminan gitu, kayak punya kebaikan di masa dulunya ini apa gitu kan, ada kayak urusan-urusan dagang apa tuh,
Misalnya Sayyidina Abu Bakar, Rasul saya adalah penjaminnya Fulan bin Fulan, misalnya gitu. Jadi tuh orang itu tuh, si orang kafir itu tuh kalau lewat-lewat bawa harta rampasan di daerahnya orang Islam nggak bisa ditahan karena dia adalah hartanya seseorang yang berada dalam jaminannya Sayyidina Abu Bakar, kayak gitu. Kayak ada urusan dagang apa tuh jadi jaminan gitu. Jadi nih Sayyidah Zainab pakai itu buat menyelamatkan harta suaminya. Tapi itu lagi-lagi tergantung keputusannya Nabi Muhammad juga gitu. Nabi Muhammadnya teman-teman, Nabi Muhammad naik ke atas mimbar kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya. Dia bilang, saya tidak tahu urusan ini sampai sekarang. Maksudnya ketika kalian tahu saya juga baru tahu. Gitu ya. Nabi nggak mau orang Islam kayak curiga nih, kayaknya bapak sama anak udah iya, ada KKN lah gitu misalnya gitu ya. Ada nepotisme gitu, nggak ada teman-teman. Jadi Nabi terangkan kepada umatnya gitu bahwa saya nggak tahu nih kabar ini sampai sekarang. Kata Nabi Muhammad, dan saya menjadi penjamin atas yang dijaminkan oleh putri saya. Ya udah, sahabat makan, kita umat teman-teman. Malana illa an naqul sami'na. Orang juga tahu itu hartanya bukan hartanya Abul As. Abul As melakukan itu bukan karena, ya maksudnya pasti nih ngerjainnya ini nih tahu masalahnya nih, Abul As nih pulang nggak bawa hartanya mati nih, udah paham orang-orang. Jadi mereka pun ya apapun yang keputusannya Nabi itu udah yang terbaik gitu. Maka dibebaskanlah Abul As, bawa tuh semua hartanya itu dibawa pulang ke Mekah. Dibawa pulang ke Mekah, sampai di Mekah Abul As bagi-bagiin hartanya kepada semua pemilik saham. Maksudnya pemilik hartanya tersebut udah dibagi-bagiin. Habis selesai dibagi-bagiin, Abul As naik ke atas Bukit Sofa. Dia bilang, ya ayyuhan nas, kumpul semua orang di Bukit Sofa. Dia bilang, telah saya bagi-bagikan harta kalian semua. Dan saya di sini menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada hak bagi kalian untuk menghalangkan saya untuk masuk ke dalam agama Islam. Saya nggak punya utang sama siapapun dari kalian. Saya nggak punya budi yang harus saya bayar kepada kalian. Maka sekarang saya akan berangkat hijrah ke Madinah. Tidak ada sesiapapun di antara kalian yang berhak untuk menghalangi saya. Nggak ada yang ngalangin Abul As berangkat hijrah. Nyampenya malam juga. Jadi nih di malam berikutnya lagi, sesudah beberapa minggu, teman-teman saya sekalian, sesudah beberapa minggu dari kejadian yang pertama, gitu ya, ada ketokan pintu lagi di waktu malam. Sayyidah Zainab kayak berasa dejavu. Apalagi nih, ngimpikah saya gitu ya? Bener aja, dibuka dia lagi.